Ibnu Katsir dalam kitab Tahrir. Kun Ibnu Katsir, Injil adalah melaksanakan maulid perayaan Nabi, urulahi Nabi bahwa di dalam Rabiul Awal. Raja Injilnya adalah Sidor Raja Pemberani. Raja Injilnya adalah Sidor Raja yang istiqamah, yang dermawan, yang penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Kemudian yang bawah As-Sibti Ibnu Al-Jawzi menghikayatkan Raja Injil bahwa dia ikut perayaan Maulid Nabi yang membina rakyat muda, mampu rakyat muda, disediakan yang bawa ribuan muda, ribuan ilmu, ribuan kami, bahkan sisi yang lain. Diundang membantu para tokoh, para ahli ulama, baik ulama kalam ataupun ulama hadis ataupun ulama fikih, ulama tasawuf, membantu menghadiri. Jadi obat kandungan yang bawa ikut ajarannya, sehingga para ulamanya membantu bahwa setuju memberi semangat kepada Raja Injil untuk melaksanakan maulidnya, karena dalam maulidnya terdapat kebaikan-kebaikan. Kemudian terhadap lainnya, Sidro Imam Al-Hafidh daripada Maroko, yang bawa beliau adalah Sidro ulama yang juga hebat, yang digelar dengan Al-Hafidh. Awalnya berangkat dari Maroko Ujang, Oban ke Ujang, kemudian berangkat ke Irak. Oban itu dalam perkarangan Irak mencatat bahwa Raja Injil sangat semangat dalam melaksanakan maulid. Sehingga beliau membuat sebuah kitab yang berjudul tentang Maulid Nabi. Diserahkan kitabnya kepada Raja Injil, kemudian dihadiahkan hadiah di Raja Injil pada umumnya yang bawa 1000 dinar. Maka oleh karenanya yang ahli sejarahnya diakui oleh Ibnu Hajar Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami, dan Imam As-Suyuti, dan para ulama yang lain. Sehingga yang bawa mayoritas pendapat para ulama, ijma para ulama, bahwa sepakat mereka itu para ulama yang menyediakan maulid yang pertama adalah Sultan Mudaffaruddin, yaitu Sultan Injil. Ini adalah pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, yaitu Sidro ahli sejarah daripada Mesir, bahwa juga yang menyediakan maulid yang pertama, yang melaksanakan maulid yang pertama adalah Fatimiyah, yaitu Sultan ataupun kerajaan Fatimiyah. Jadi berkat kerajaan Fatimiyahnya yang diprasangkai maulidnya bahwa di awalnya, yaitu ulun yang bermadhab Syiah ataupun ulun yang golongan Syiah. Sehingga yang bawa bantahan para ulama-ulama dalam madhab sepakat bahwa hikayahnya ataupun bahwa sejarahnya dibantah ilmunya. Makanya salah satu dalil yaitu Dewa Api bahwa ini merayakan maulid dan ikuti perayaan-perayaan yang pernah dilakukan oleh ulun Syiah. Maka lidahnya ulunnya tapi ulunnya adalah ulun Syiah. Makanya salah satu bahwa jadi alasan kepada ulun yang mengaku sebagai salafi. Kemudian yang mana yang berpendapat dan bahwa Sultan Jalaluddin untuk jihad fisabilillah, makanya pun pendapatnya bertolak oleh para ulama karena anak kepercayaan ahli sejarah. Maka menyatakan yang bahwa yang pertama melaksanakan maulid adalah ulul ahlu sunnah wal jamaah, bukan daripada kaum Syiah. Ini adalah mayoritas para ulama yang berpendapat ini. Maka dari turun-turun trip by trip sampai turunnya kejadian yang bawa maulid yang tak laku di dalam. Dan dalam hukum dalam fikih,
Menurut pendapat Imam As-Suyuti dan Ibnu Hajar As-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Asy-Syatawi yang bahwa merayakan Maulid Nabi adalah God. Makna God adalah baik. Makna baik adalah bid'atun hasanah. Apabila dalam unsur mauludnya hanya terjadi lembut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah maulud dia tak lembut yang angkor, yang bid'ah sayyi'ah, yang lembut ahli neraka. Maka oleh karena itu patut dipahamkan dulu. Tak dalam ayat dalam Al-Quran, apakah dalam Al-Quran ada memerintahkan maulid? Secara tersurat hana, tapi secara tersirat dalam surat Al-Yunus, Allah menyebut dalam surat Al-Yunus yang bahwa menyebutnya Allah bahwa dia kul bifadlillah, katakan olehmu bifadlillah, dengan kelebihan Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabizalika, maka dengan demikian kelebihan Allah, dengan demikian rahmat Allah, falyafrahu, maka sepatutnya bergembira mereka ini. Jadi kita pahami daripada ayat tersebut, hanya rahmat yang lebih raya selain daripada kelahiran Rasulullah. Hanya rahmat yang lebih raya lahir daripada selain daripada lahir. Maka dalam Al-Quran berkata Allah Ta'ala dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, falyafrahu, maka sepatutnya mereka itu bergembira. Maka Allah dikata di sini dibawa salah satunya dalam ayat yang lain. Katakan walaupun tidak secara tersurat dalam surat Al-Ibrahim, Allah mengatakan wa zakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka itu dengan hari-hari Allah. Imam An-Nasai dan Imam Al-Baihaqi di dalam syarahnya riwayat daripada Ubay bin Ka'ab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang bahwa ditafsirkan makna bi ayyamillah dengan makna di karunia dan nikmat Allah. Maka menyatakan hukum di makna wa zakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka itu dengan kelebihan-kelebihan dan nikmat-nikmat Allah. Maka hanya nikmat yang lebih besar daripada selain lahirnya Rasulullah, maka kita patut untuk mensyukuri dan patut kita untuk merasa bangga dengan bersyukur rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah dari lain. Kerana teman bahawa maulid Nabi adalah su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil Isnin. Ditanyakan di sahabat tentang puasa Senin. Dijawab oleh Rasulullah qala, berkatalah ia Rasulullah, zalika yaumul bu'istu fi. Urangnya adalah urang dikufi, urang lahir ya Allah, wa bu'istu, dan urang bangkit ya Allah taala, wa unzila alayya fi, dan urang berquran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi nanti maulid. Menjara maulid Nabi terkait beda karena Nabi puasa Rasul ini karena yang bawa rasa bersyukur kepada Allah karena uronya adalah uro buku lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah dalam bertanya tentang kisah Suwaibah, yang kisahnya yang bahwa ini ahli hadis diabadikan di dalam kitab hadisnya dan sarahnya, termasuk yang bahwa Ibnu Hajar Asqalani, termasuk yang bahwa Bukhari, Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari, termasuk Ibnu Katsir di dalam An-Nihayah. Nepegah yang bahwa ketika Rasulullah lahir, Suwaibahnya adalah si budak daripada Abu Lahab. Suwaibahnya adalah ulun yang menyusui Nabi.
Kemudian dilapor di Suwaibah Abu Lahab bahwa Nabi kafir. Karena merasa gembira Abu Lahab, karena merasa senang anjumun kalaik, memerdekakan Suwaibah. Obat memerdeka Suwaibah, keluarga daripada Abu Lahab. Ibnu Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib pernah melumpuk dengan Abu Lahab di dalam lumpuk. Bedanya bahawa Abu Lahab di Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Hai, tiba keadaan roh kepada Allah Ta'ala dalam diri. Maka dijawab bahawa orang yang dikatakan di Abu Lahab Idrong selama mati menyuruh anak dia. Tapi bukan jawabnya. Maka yang pria itu jawab, peringan untuk jawaban anda hanyalah untuk tiap-tiap malam sunyi. Tiap-tiap malam sunyi peringan untuk jawab. Sehingga yang bawa berpendapatlah Imam As-Suyuti di dalam kitabnya ataupun dalam kitab sarahnya bukan. Ingkana Abu Lahab, Abu Lahab adalah seorang yang dijela oleh Allah. Abu Lahab adalah seorang yang berkufur kepada Allah, sehingga keburukan Abu Lahab bahwa bijak di Allah Taala dalam Al-Quran ayat dapat tiada Abu Lahab. Di sini tapi Allah Subhanahu Wa Taala beringatkan aku tiap malam Senin karena rasa kegembiraannya dengan kelahiran Nabi Rasulullah. Pulau dahulu yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada putra yang disampaikan dengan kemudian merasa bangga, merasa senang, merasa bersyukur di saat kelahirannya Rasulullah, maka dalam artinya ulunya adalah lebih berhak mendapat jannah. Maka Allah Ta'ala ditanya para pendapat ulun-ulun yang bawa sesudah tabi'in, memandu ulama yang bawa sesudah tabi'in, baik bahwa dari mazhab Syafi'i dan mazhab ulama-ulama dari mazhab Maliki ataupun Hambal, mayoritas mereka itu mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi adalah sesuatu kebaikan. Dalam artinya apabila bahwa menurutnya adalah dengan niat yang baik, rasa cinta kepada Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri fadilah, akan beri pahala kepada sebelah Nabi. Bahkan tak ada lagi. Belum merasa bahwa Rasul Salih Fauza ataupun nyawanya Syekh Salih Fauza ataupun yang Muhammad Nasruddin Albani yang dulunya wafat pun riwayat sebelum itu ditulis dalam kitab yang bawa Rasul seorang yang merayakan Maulid Nabi berarti dia sedang memperingati hari Natalnya yang tulis dulunya. Terus dalam bahasa lain, dalam mazhab yang berkali yang mengaku bahwa ulama salah, tetapi yang diikuti adalah Albani, ataupun yang diikuti adalah Saleh Fauza, ataupun Husain, ataupun yang bawa ulama Ibnu At-Taimiyah, ulama-ulama belakangan. Kita bawa ulama daging limo yang dari sembelih untuk merayakan Maulid Nabi lebih haram daripada dagingnya Nabi. Yang kawannya dalam ulama-ulama. Jadi awal-awalnya dalam ulama yang akan didahului orang kita anak-anak kita di saat anak-anak kita yang bawa anak ilmu dalam Allah. Yang ini bawa Rasul kulit kemarin yang pun dibangun sun baju. Rasul sun baju paling ada sun baju dalam arti kata karat hasil bukan. Sun baju yang bawa karat hasil ipreh ulama dulu. Ipreh ulama dulu lalu ipreh kita tahu karena bahasa iban makna bahasanya kalau hasil pun awalnya di dalam ipreh para ulama apa yang anak-anak bertanya orang ada paham tentang sejarah. Anak-anak bertanya orang bertanya tentang dari Maulid hari itu pun. Bagaimana anak bertanya itu ada itu.
maka Nabi kata akan mati generasi-generasi. Maka oleh karena yang berdoa adalah sangat membutuhkan supaya kita pelajari anak-anak mereka. Begitu itu. Ini adalah ada alasan. Faktor hanya kamu ini. Alasan namanya enggak. Karena Rasulullah hanya lumuri. Karena sahabat hanya lumuri. Karena tabi'in hanya lumuri. Karena tabi'in hanya lumuri. Imam Syafi'i hanya lumuri. Andai kata bahawa maulidnya adalah awalnya itu mengenai dari alamnya. Andai kata maulidnya awal kubur di sahabat, awal kubur bahawa ulama salah, ulama salah, awal kubur dulunya. Yang banyak terjauh awalnya mengenai rasa. Menyentuh awalnya bahawa anjir dan mulut karena Nabi hanya kubur, karena sahabat hanya kubur, karena tabi'in hanya kubur. Tapi ini hal tersebut supaya terjauh bawahnya dengan kaedah usul fiqh. Itu dalam kaedah usul fiqh at-tarku la ya'ni tahrif. Tiap-tiap yang ditinggalkan oleh Nabi belum tentu haram. Dalam kaedah usul fiqh at-tarku la ya'ni tahrif. Tiap-tiap yang ditinggalkan oleh Rasulullah, tiap-tiap yang tidak dicontohi oleh Rasulullah, anna mengandung adalah haram. Maka nak dikatakan tak bukan jumpa dengan ulama. Tak susun Al-Quran dan buku Nabi. Apakah haram mengusulnya? Tak ada Al-Quran buku bari Al-Quran. Buku Nabi. Apakah haram membari Al-Quran? Bukti Al-Quran, buku Nabi, buku harumnya tabuk karenanya Nabi, menamai surah dalam Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian sampai buku Nabi, udah surah Al-Quran, nama Qiyah dan nama Dina, buku Nabi, kemudian yang bawa di sana misalnya buat tauhid tak bagi di tauhid yang kayak bagi lawanan. Nabi bagi Nabi anak. Maka tiap-tiap adalah kata yang halal dihukum Nabi belum haram. Selama perbuatan yang dihukum dengan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan yang baru Nabi sendiri juga kata Nabi diperintahkan kepada ulama-ulama ini juga kata baru. Pada dua Nabi diperintahkan itu kata baru. Tak ada hadis riwayat Imam Muslim. Man sanna fil Islam. Barang siapa yang membuat satu yang baru, perkara yang baru di dalam Islam. Sunnatun hasanah, yang perkara barunya adalah lagak. Mana lagak? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Falahu ajraha, maka Allah akan beri pahala untuknya. Wa ajrun man amila, dan akan beri pahala kepada orang yang beramal pada mulut awaknya dong. Hana mulut anda yang usah, hana mulut membacupi minujuri daripada pahala mereka. Mansana adalah ini. So macam yang mulai kamu tradisi yang fil Islami dalam Islam. Yang dalam Islam sunnatul hasanah ada yang walau ajur, maka akan dipahalani. Yang berarti mansana menyawanya mudahnya sunnah Nabi. Sunnah Nabi punya makna sunnah, yang sunnah urungu punya makna as-sunnah, as-sunnah yang baru adanya bahwa sunnah Nabi punya sunnah perbuatan kebiasaan tabiat terdahulu. Fokus itu berarti sunnah itu dulu. Taikut kitanya orang yang namanya kubur, berarti dia taikut sunnah dulu. Menyebabkan sunnah Nabi berarti ada Nabi. Udah yang dilakukan Nabi. Bisa ada yang taikut, berarti dia taikut sunnah. Berarti makna sunnah fil Islam dalam hati riwayat Muslim bahwa perkara baru yang diadakan oleh umat Muhammad. Maka Allah berkata, oi pengalamannya sudah Nabi dalam hadis bahwa man hadasa amrina
So mana yang ugot yang baru-baru dalam urusan kamu? Ya, nyentuh ugot macam yang ugot yang baru-baru daripada urusan kamu. Maknanya pada betul daripada urusan kamu daripada agama. So macam yang ugot perkara baru dalam bidang agama. Ya. Malaysia minhu yang hanya berdasarkan daripadanya agama. Bahwa suatu maka perkataannya akan ditolak. Bahkan lagi dalam lain bahawa dalalah ataupun bahawa lain bid'ah. Wa kullu bid'ah dalalah. Wa kullu bid'ah dalalatun fitnah. Maka urut maulidnya adalah bid'ah. Bid'ah bid'ah susah maka neraka. Dari majlis sampai mereka urut mulut bantu pendapat orang yang neraka. Antu belum neraka, anak juga. Mana anak ayah ini bawa anak dalam juga dan dalam yang dulu. Makanya yang kita dulu. Maka sangat membutuhkan ilmu kepada saya. Makanya dalam hati kata dalam hati itu orang itu laisa minhu berarti perkara yang anak sesuai dengan agama dan perkara yang sesuai dengan agama. Berarti perkara yang sesuai dengan agama bersama dari yang perkara dengan agama baik dengan Al-Quran anak kita dan sunnah Nabi anak kita, maka silakan anda berbuat selama itu membawahi kepada kebaikan. Telah dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan. Yang mudah-mudahan telah dikatakan hukum dekat. Hukum dekat. Tuhan dah dikatakan belum betul. Maka dah dikatakan mudah-mudahan dah dikatakan kita yang untuk kali ini katanya. Ayo mana kepada yang diakui mana diakui, diyakini mana diyakini, daya dan kalau dia yang memohon kepada dia masyarakat kita ini, pun yakin mana diyakini, dan itu mana boleh yakin bahwa daya bermanfaat, karena ini hanya guna mengatakan bahwa bulan itu pindah di hadapan dunia kawan. Jadi anak boleh cerita. Maka saat ini dia tiba yang kadang-kadang biasa hari tanya perjuangan Nabi dalam maulid tiba perjuangan Nabi. Nabi berdiri tiba agama. Nabi bawa janji bawa agama. Nabi bawa sunnah bawa agama. Tapi Rasulullah bawa walaupun janji walaupun dihina, yang namun Rasulullah adalah tidak pernah merasa tersinggung ucapannya. Maka dia guna bawa prinsip pada yang perangkat. Guna prinsip apabila adalah satu kebaikan yang kena kudu. Yang kebaikannya adalah kebenaran dengan agama. Hubungan dengan itu. Karena anak manfaat hubungannya. Maka itu mereka perlu hubungan. Jadi mereka bersibuk terus. Pakon. God anak God sudah dahulu tergantung siapa yang bekerja di dalamnya. Menyauruhnya 5 kali lalu kata God anak God sudah God anak God dan hidayah tergantung fokus terhadap dia. Jadi baik tak sibuk ditanya dengan guru yang tidak pandai bekerja. Jadi baik tak sibuk dengan dia. Bukan hanya anak God tapi karena tergantung guru pula. Tergantung guru pula. Jadi yang tergantung guru pula nanti kata anak yang ini ditanya betul punya. Karena anak kita yakin bahwa nalar, kita yakin ditanya bahwa nalarnya, bahwa rumah itu harus daripada sampah. Jadi anak yang yakin bahwa nalarnya itu. Maka biarlah sebenarnya, walaupun dari jadi dihina itu berapa pun. Yang penting bahwa daya wajib, anak kita yang orang generasi kita yang bawa dipaham di agama. Masalah bahwa berarti dan banyak perjuangan, nan mentok perjuangan. Dalam arti kita hanya mungkin perjuangannya adalah mulut. Kibar Nabi bukan asalnya. Akhlak Nabi dibatalkan, kurang Nabi dibatalkan. Tetapi yang mudahkan betul-betul dikau ke Nabi. Betul merangkul Nabi. Nabi yang adalah kiri, Muhammad adalah pendusta, Muhammad adalah gaduh mencari. Nyai kunci dia ulung ada. Padahal dengan agak Nabi. Pulang bertanya, yang pulang dengan kesalahan. Bahwa itu diurut biasa. Jadi benar bahkan doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau yang anak terjadi betul ya Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah kepada orangnya dan hidayah kepada Allah dalam hati kata apa pun jujur benar saling berdiri
jadi menjadi hina. Karena yang jadi tanya pun anak ini. Karena menolak kata kadang-kadang yang tanya nyong bukan. Bukan dia gunung kasir. Nakut perkara yang paling sedih. Jadi nakut macam yang paling sedih. Contoh kondisi yang paling sedih. Yang pertama di saat ini bahwa laknat ya Allah. Yang di saat ini laknat ya Allah Taala. Yang cukup sedih. Yang kedua bahwa di saat ini dihukumi ya Allah lalulah fakir minha keluar dalam keluar yang cukup sedih lagi. Di moiting biraya yang le bahwa tempat kesedihan yang paling hebat pasti adalah di saat lahirnya Rasulullah. Maka di saat lahir Nabi yang cukup berat sedih hati ini. Bahkan itu bangkai ini, kayak kayu pulau dari Nabi kita. Maka padahal dari itu namanya cukup kayu pulau dari Nabi. Padahal Nabi ada kayu kita. Kenapa? Karena kesedihan hati wajah dari orang-orang yang pulau lain. Yang terakhir, yang paling sedih bahwa Rasul ini di saat Allah Subhanahu Wa Taala menuntun surat Al-Fatihah. Yang ramai di orang bawa itu sembahyang hanya membaca Fatihah. Nah, jadi karena anak guru Nabi, dia sembahyang tidak boleh membaca Fatihah karena anak hati dan yang tangga di belah ibadat, maka oleh karena itu ubah halnya. Tadi tanya ulunyo yang bawa Rasul yang terang ulunyo paham betul putra yang kata pelaku di tanya ulunyo adalah kon adilan ataupun yang dilakukan oleh para kaum karena bahasa Syiah kau tahu mulut. Nah mulut Hasan, mulut Husain, mulut Fatimah, mulut Sayyidina Ali. Kalau di saat hancur kerajaan Fatimiyah bawa Rasul memandung juga di para ulama-ulama Ahlussunnah memandung ubah cara-cara strategi awalnya yang bawa dengan maulid yang berbeda. Maka oleh karenanya itu kena terjadi yang keempat yang boleh nak paham di karena yang menunjukkan bahwa nyonya mulu yang tingkat dalam. Kadang-kadang nanya itu drama, itu apa? Nyonya mulu yang tingkat dalam. Mulut yang tingkat dalam nyonya. Membaca sejarah-sejarah Nabi, sudah hikayah-hikayah Nabi, sudah kebaikan-kebaikan Rasulullah, sudah bahwa tentang perjuangan-perjuangan Rasulullah, nyanyi itu. Kan yang anak kawi kan mana? Yang anak muda, karena muda kita jawabnya kawi. Muda merantang, paju rame-rame, dinding, sudah berangkat. Berlalu direkan yang mulut yang bikin dalam jawab punya. Padahal buku mulut baca Al-Quran, berselawat, membaca bahwa nahan-nahan tentang Nabi, membaca bahwa Rasul tentang sejarah-sejarah Nabi. Yang dengan mulut biasa yang di sana ada mengatur keikhlasan hati beliaunya bahwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena rasa cinta dan mengenang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lagi kata kita diberi makanya paham betul paham. Betul lagi kata ini drama. Mana begini anak itu ini anak ini. Karena ini tak tahu mana lagi tahu mana itu roh bagaimana. Jadi anak pertama itu pada toy bila dikatalah pada rumah tahu masa ini. Orang kerjaan roh ya. Yang roh seperti dia. Menurut lagi kata mana dia pada toy pokoknya lupa itu rumah. Karena ada itu. Nah, kalau kita salah satu cara yang banyak kita supaya kami menerima bahwa betul guru-guru yang bersama sebagaimana yang disebut di makna ibadah. Ya Nabi salam alaihi
Ya Nabi